semuanya, kembali lagi di podcast kami. Perkenalkan, aku Desi dan aku Widya Paramita. Dan kami dari Dinas Sosial dan Lingkungan PBSI 2026. Oke, jadi di episode kali ini kan kita bakal bahas sesuatu yang mungkin deket banget dengan kehidupan sehari-hari kita nih, Kak. Bahas apa nih, Kak? Nah, kita bakal bahas tentang lingkungan, lebih tepatnya kesadaran akan membuang sampah pada tempatnya, gitu, Kak. Oke, menarik ya, Kak. Ini karena permasalahan sampah ini masih menjadi masalah yang sangat besar sampai saat ini. Bener, terkadang juga masih banyak sampah-sampah itu masih berserakan di sekolah maupun di jalan seperti itu ya, Kak. Di lingkungan kampus juga ya, Kak. Iya, bener banget. Ya, walaupun sekarang udah di abad ke-21, tapi masih tetap aja masalah sampah ini dari dulu sampai sekarang masih tetap relevan. Bener banget gak sih, Kak? Bener banget sih, Kak. Kalau kita bahas masalah sampah ini tuh emang dari dulu sampai sekarang juga masih banyak banget permasalahan tentang sampah di Indonesia. Bener banget. Nah, ngomongin soal sampah ya nih, Kak, aku tuh pernah lihat orang itu habis makan, nah sampahnya itu nggak dibuang pada tempatnya gitu, Kak, tapi langsung dibuang ke jalanan aja gitu. Gimana tuh? Aku juga sering sih nemuin orang yang kayak gitu ya, yang kalau ditanya kenapa nggak buang sampah, lupa. Padahal itu tuh sebenarnya karena mereka tidak ada kesadaran saja. Padahal membuang sampah ke tempatnya itu kan hal yang mudah ya kalau kita lakukan secara terus-menerus. Juga kan pasti akan terbiasa gitu. Bener banget. Dan dampaknya ya, Kak, kalau ngomong soal dampaknya, itu bakal besar banget untuk kehidupan kedepannya gitu, Kak. Nah, sampah yang dibuang sembarangan itu bisa menyumbat selokan ataupun bisa memperburuk lingkungan seperti itu ya, Kak. Benar-benar. Karena dari hal-hal kecil seperti membuang sampah ini tuh kita bisa membuat dampak yang positif, guys. Karena kan kalau kita tidak membuang sampah di tempatnya itu kan banyak banget hal-hal bencana alam yang bisa terjadi. Karena dari sampah yang kecil itu bisa menimbulkan dampak yang besar. Benar. Selain bencana alam nih, Kak, dan yang lebih spesifiknya lagi, kita bisa menimbulkan yang namanya banjir. Benar. Yang udah banyak banget kejadian sebelumnya, kejadian di Indonesia itu banjir yang sangat besar yang bisa menelan korban bahkan ya, Kak. Dan itu sangat-sangat berbahaya sekali, teman-teman. Bener banget, Kak. Ngomong-ngomong soal banjir, saya jadi inget nih salah satu bencana yang kemarin, yang kalau teman-teman lihat ada potongan video banjir yang banyak potongan kayu-kayunya itu karena Oh iya, benar. Ya, dari hutan-hutan. Nah, itu kita penting juga, guys, menjaga hutan ya. Jadi jangan melakukan penebangan pohon. Yang bisa ditangkap dari sini, jangan menebang pohon sembarangan. Benar. Oke, jadi selain banjir juga pastinya buat lingkungan gak nyaman dilihat. Apalagi kalau misalkan kita lihat hutan itu menggundul seperti itu ya, Kak. Kalau kita lihat hutan yang lebat, hijau, itu kan pasti akan bagus ya, guys. Itu kan karya dari Tuhan yang harus kita rawat ya sebenarnya, Kak. Tapi ternyata seperti itu ya, banyak manusia yang merusaknya. Aduh, sayang sekali ya kalau dibilang kalau misalkan masalah. Tapi ya gimana ya, namanya oknum-oknum yang berkuasa, kita tidak bisa melakukan apa. Ya, benar banget. Selain oknum-oknum, mungkin orang-orang rakyat biasa juga bisa saja membuang ataupun menebang pohon demi kepentingan pribadi seperti itu ya, Kak. Benar-benar. Dan dari pohon itu seharusnya pohon itu kan menyerap yang namanya air dan juga dia bisa mengikat yang namanya tanah ya, Kak, supaya tidak terjadi banjir ataupun longsor seperti itu ya, Kak. Jadi mereka bisa menyerap air-air yang dari hujan seperti itu. Nah, kalau terjadi penyumbatan di selokan ataupun terjadi pengotoran di maksud saya terjadi sampah di mana-mana dan itu airnya itu bisa menyumbat, dan kalau misalkan pohon itu berkurang maka air itu akan menggenang, memuncak, dan juga terjadilah banjir yang sangat kotor. Dan bisa kita lihat banjir-banjir yang ada di Indonesia ini itu sangat kotor banget ya, Kak. Benar, airnya itu sangat berkeruk banget warnanya gitu. Iya, benar banget, karena itulah yang tadi terjadilah sampah tadi tidak dikelola dengan baik, dan juga solokan ya, Kak. Solokan juga masih di luar
di luar rumah gitu. Jadi selokan itu kalau misalkan kena air hujan jadinya dia mengkeruh gitu. Benar nggak sih, Kak? Benar. Jadi intinya membuang sampah, terus menjaga dan merawat pohon itu penting guys. Ya tadi contohnya supaya mencegah banjir dan masih banyak bencana alam lagi lainnya ya yang bisa kita cegah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan juga menjaga pohon tidak ditebang sembarangan gitu. Dan saya pernah melihat video bahwa masih ada sampah-sampah medis nih Kak, sampah-sampah medis yang sangat berbahaya pastinya. Nah itu kan penyakit dari seseorang yang kita nggak tahu itu tubuh seseorang ya Kak, dan yang bisa menimbulkan penyakit baru lagi mungkin Kak. Dan mungkin kayak sampah-sampah medis contohnya itu suntikan, dan itu kalau tertusuk orang lain bisa menyebabkan penyakit ataupun komplikasi lainnya seperti itu ya Kak. Bener nggak Kak? Bener banget. Aku jadi ingat salah satu kata-kata yang aku temuin di Instagram. Ini tadi berhubungan dengan medis itu kan limbah-limbah sampah-sampahnya dari dokter. Dokter itu termasuk orang yang berpendidikan. Tetapi ini sangat berkaitan dengan kata-kata yang aku temui di Instagram. Apa tuh Kak? Itu kurang lebih kata-katanya gini, orang yang berpendidikan membuang sampah sembarangan, kemudian sampahnya dibersihkan oleh orang yang tidak berpendidikan. Ya tadi, nah berhubungan bahwa orang yang berpendidikan itu ternyata ya masih kurang ya kesadarannya. Setuju banget. Masih banyak yang membuang sampah sembarangan, bahkan limbah-limbah medis itu yang seharusnya tidak dibuang di sungai atau di mana, tapi masih banyak ditemukan. Apalagi saya sering menonton video Pandawara Kak ya, tahu? Pandawara. Dia pernah nemuin limbah-limbah medis itu kan sangat membahayakan ya Kak. Benar-benar. Makanya dari itu guys, maupun kita apalagi kita berpendidikan, nah kita nggak boleh kalah sama masa orang-orang yang kayak sapu jalanan, dia membersihkan jalanan setiap hari, terus orang-orang pemulung yang suka ngangkuti sampah, dia membersihkan sampah. Jadi kita juga, apalagi kita mahasiswa, jadi kita harus menjadi perubahan dan contoh yang baik dengan tidak membuang sampah. Itu hal yang paling kecil untuk membuang sampah sembarangan ya Kak. Kalau nggak buang sampah nanti mau buang sampah. Oh iya, harusnya tidak membuang sampah sembarangan. Bener banget. Membuang sampah boleh, tapi sembarangannya jangan. Dan kalau misalkan belum nemu nih kotak sampah, dan boleh itu disimpan di kantong bawah ya Kak. Bener-bener. Atau kalau kita pakai tas, boleh simpan di tas dulu. Jadi jangan alasan nggak ada kotak sampah terus buang sembarangan ya. Itu sangat menyayangkan sekali. Dan gimana nih Kak untuk cara mengantisipasi atau menanggulangi terjadinya kebanyakan sampah atau sampah yang menggunung nih Kak? Kita bisa ini nggak sih Kak buat kerajinan tangan? Benar. Gitu. Nah iya Kak, jadi sampah itu bukan hal yang emang harus kita buang guys, tapi sampah itu tuh bisa kita olah menjadi barang yang berharga, bahkan bisa menghasilkan uang. Bener banget. Nah kita ada proker nih Kak ya. Nanti bakal ada proker yang namanya EcoPrint. Oh iya Kak. Dan juga kita punya proker nanti akan ada pengolahan dari sampah plastik. Iya, yang menjadi nilai berharga, dan itu akan diajarkan dengan anak-anak panti dan juga anak-anak SLB ya Kak, seperti itu. Nah, pantengin terus ya. Boleh dicek IG kami, IG Solsling. Iya. Apa tuh Kak nama IG Solsling? Solsling.hmpbsi. Jadi teman-teman boleh kepoin IG kami solsling.hmpbsi karena di situ kami memberikan konten-konten edukatif ya Kak. Iya benar. Ya, postingan-postingan mengenai lingkungan, terus video-video mengenai sosial, masyarakat, kemanusiaan seperti itu. Jadi pantengin terus. Follow. Bener banget. Nah, oke, jadi mungkin dari hal-hal kecil tadi kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu nih. Kayak misalnya contohnya Kak, bawa tumbler. Ya, jadi kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik. Kayak masih terlihat kalau mahasiswa itu sering banget banyak beli ya Kak, beli botol minum plastik yang pastinya
itu terkadang saya lihat kalau misalkan mereka itu masih suka lupa untuk membuangnya. Gitu kan. Benar, Benar. sudah menggunakan sampah plastik, nggak bawa tumbler, buangnya sembarangan lagi, miris banget guys. Bener banget. Dan kalau ditanya jawabannya apa? Lupa itu kata andalannya, tapi ternyata lupa itu bukan berarti emang lupa, tapi memang tidak ada kesadaran gitu, tidak ada kesadaran untuk membuang sampah. Jadi mungkin melalui video ini kami harap teman-teman itu bisa meningkatkan kesadarannya lagi untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga lebih sadar akan lingkungan. Oke, wah ternyata waktunya tidak terasa sudah mau habis nih Kak. Iya bener banget, kamu bapak. Iya, sebenarnya seru banget ya Kak ngebahas mengenai bener. lingkungan, apalagi tentang sampah yang emang selalu menjadi permasalahan yang besar di Indonesia ini. Bener banget. Dan kita juga dari pembuangan sampah ini nggak harus melakukan hal yang besar ya Kak. Benar. Harus dari hal yang kecil pun bisa gitu. Dari membuang sampah ataupun kita bisa membawa tumbler dari rumah. Membuang seperti itu. sampah pada tempatnya, membawa tumbler, membawa kotak bekal, itu dari hal-hal kecil seperti itu kita bisa mengurangi sampah plastik loh teman-teman. Benar. Walaupun memang permasalahan sampah ini nggak bisa hilang begitu aja ya Kak. Tapi generasi muda saat ini yang sadar akan permasalahan lingkungan bisa mencicil ataupun mengurangi pemakaian sampah plastik seperti itu. Benar Mungkin ya, Kak? ya benar banget Kak. Mungkin teman-teman di sini ada yang berpikir, aduh ribet Kak bawa tumbler berat, bawa kotak bekal berat. Aduh, Gimana ya Kak? Kan karena hal yang baik itu emang butuh pengorbanan gitu ya Kak. iya benar banget. Butuh pengorbanan dan dari Dan lebih sehat nggak sih Kak? bener, lebih sehat, lebih terjaga, lebih higienis, lebih baik. Pokoknya semuanya. lebih-lebih lah Iya, semuanya. lebih banyak manfaatnya ya Kak. Benar banget. Jadi kalau kita bandingkan dengan sampah-sampah plastik di luar sana itu emang kalah jauh banget nggak sih Kak higienisnya, Iya, benar. kebersihannya. Kalau kita bawa bekal dari rumah, pakai kotak bekal itu lebih terjaga guys. benar. Dan yang tanggung jawab akan lingkungan ini bukan hewan, bukan apa, tapi manusia yang Manusia. tinggal di sini. Karena kalau bukan kita manusia yang menempati bumi ini, siapa lagi gitu yang mau menjaganya. Benar banget. Nah, itulah jadi yang menjadi penutupan kita hari ini, teman-teman. Ya, jadi Terima kasih. intinya kita harus lebih meningkatkan Lebih aware ya, Kak? lebih Lebih aware aware. terhadap lingkungan. Terus masyarakat juga kita harus saling tolong menolong guys, jangan acuh tak acuh. Terus jangan kayak misalnya ngelihat sampah, aduh itu bukan sampah aku, nggak mau Iya, buang. benar. Itu banyak banget manusia yang ditemui kayak gitu, itu bukan sampah aku, jadi aku nggak mau buang, aku nggak ada kewajiban membuang sampah itu. Jangan. Jadi kita kalau ngelihat sampah ya selayaknya manusia yang baik, kita tolonglah, Iya. kita buang gitu. Dan yang buang sampah, Nah, sekarang juga jangan nggak acuh keenakan juga dibuangin Iya, terus benar ya Kak. banget, Kak. Oke, jadi intinya dari hal yang kecil ya seperti itu Kak. Karena Iya, benar-benar. dari jika kita sudah melaksanakan dari hal-hal kecil, pasti akan ke hal-hal besar dan dampaknya lebih besar ya Kak. Bener banget. Nah, itu bener banget, teman-teman. Aduh, gimana nih menurut teman-teman? Ada nggak relate teman-teman yang masih punya teman yang kayak, aduh aku males banget buang sampah. Banyak nggak sih Kak? Banyak banget. Aku masih pakai botol-botol yang kayak gini, males banget bawa tumbler gitu. Ada nggak? Boleh komen di kolom komentar ya, teman. Tag orangnya biar sadar diri. Itu Sebut namanya. Sebut namanya juga boleh. Boleh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast kita hari ini. Ya, Seru banget nggak sih? seru banget. Jadi Oke. mungkin teman-teman juga boleh nih bagiin cerita teman-teman, kayak mungkin teman-teman pernah ikuti kegiatan apa, terus teman-teman pernah ngelakuin apa nih, kayak waktu itu kita seru banget sih nggak Kak ngikutin apa? Go Green Gigi Generation. Kak. Gigi Iya. Generation tahun 2026 itu seru banget, pengen ikut lagi nggak sih Kak? Aduh, pengen banget. Nah, Iya. teman-teman juga mungkin kalau misalkan punya kesadaran akan lingkungan, boleh banget ikutin relawan itu. Benar Iya nggak sih, Kak? bener Kak, bener. Jadi itu relawannya seluruh Indonesia ya Kak. Iya, Ada betul semua, banget. ada di semua tempat gitu ya. Oke. Wah,
udah di penghujung waktu. Nggak mau berhenti nih kan? Iya, nggak mau berhenti. Dari tadi lanjut terus, Iya, seru padahal udah banget. penutupan. Kalau mau bahas lingkungan yang masalah lain juga tuh masih banyak ya kak sebenarnya mau dibahas, tapi ternyata waktu kita sudah cukup ya Ya, sepertinya. nanti kita diskusi di kolom komentar, boleh banget. Boleh teman-teman. banget Kak, nanti kita balas-balas komentarnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan see you in next video. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bentar kak, mungkin kita jargon dulu kali kak. Jargon boleh. Untuk dinas sosling kita nih, biar Oke. teman-teman pada kenal. Boleh. Oke, buat jargonnya nih Kak. Yuk, 1, 2, 3. Dinas Sosial dan Lingkungan dari Kepedulian Lahir Perubahan. Dadah. Dadah, semoga video podcast kami bermanfaat. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dadah.